Tuhan, sekarang kami mau saat teduh kembali. Tuhan kiranya pimpin Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami. Biarlah Engkau saja yang berkata-kata. Pakai lidah bibir hamba-Mu ini untuk dapat bisa memberikan uh, firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan punya maksud pada hari ini. Berkati Tuhan, dan setiap orang yang menonton channel ini dan mengikuti channel ini, biarlah mereka memperoleh kasih karunia daripada Tuhan Yesus saja, sehingga dapat bisa memberitakan firman Tuhan, berani keluar, berani memberitakan firman Tuhan, share, banyak orang dimenangkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan sambung lagi firman Tuhan yang kemarin ya. Jadi ini part 2-nya di Injil Matius 1 ayat 23 ya. Injil Matius 1 ayat yang ke-23. Bunyinya seperti ini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, sambung lagi sama saya kesaksian yang kemarin. Kenapa saya mengambil ayah saya? Karena ini sama seperti tema ini ya. Karena ia akan mengandung seorang anak laki-laki. Jadi laki-laki itu adalah maskulin ya. Dalam Alkitab itu laki-laki adalah maskulin. Jadi kebanggaan Allah, dan juga banyak simbol-simbol yang dipakai di Alkitab untuk seorang lelaki atau maskulin itu ya, Bapak Ibu. Jadi saya memakai kesaksian tentang ayah saya, yang memang notabene itu dia adalah orang yang waktu di era 70-an akhir, 80 dan 90 awal itu bisa dibilang sebagai mafianya Jakarta lah gitu loh. Dia berkecimpung dalam banyak bisnis, tetapi sayangnya bisnisnya itu termasuk ke dalam kategori yang sekarang dilarang ya. Terutama dan utama itu adalah bisnis di perjudian ya. Kalau narkoba sih saya tahu enggak, karena ayah saya tidak suka narkoba, tidak suka minum, tetapi beliau hanya judi. Memang teman-teman dia banyak yang berkecimpung di dunia seperti itu, tapi di era-era awal 80-an itu masih belum terlalu ketat ya Bapak Ibu, nggak seperti sekarang gitu. Jadi yang saya mau sampaikan adalah semua adalah kesia-siaan. Walaupun mereka kaya raya, mereka punya uang banyak. Saya dulu kecil, puji Tuhan, hidup saya berkecukupan. Saya tinggal di kawasan elit di daerah Jakarta. Ayah saya sudah keliling dunia bahkan. Dulu dia pernah tinggal di Belanda. Dia sudah, kalau saya kesaksian sedikit, dia sudah mencicipi, puji Tuhan, mencicipi sedikit banyak daripada makanan-makanan di 5 benua bahkan. 4 benua, tinggal satu lagi, benua Afrika saja yang dia belum. Jadi Amerika, Asia dia sudah lumayan kelilingi. Lalu benua Eropa dia sudah lumayan, beberapa kali dia datang. Lalu yang kalau pokoknya tinggal benua Afrika aja dia belum ya. Waktu itu dia sempat transit, tetapi hanya sebentaran aja di Afrika, lalu dia jalan kembali. Yang saya mau katakan, dia sudah kenyang lah gitu loh, senang lah gitu dalam di dunia ini. Tapi puji Tuhan pada akhir hidupnya beliau bertobat, dan di situ juga saya melihat sedikit banyak dari ayah saya. Dia melepaskan itu semua dari hingar-bingar dunia. Dan balik lagi ke ayat firman ini, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung seorang anak laki-laki, dan dia akan menamainya Immanuel, Allah beserta kita. Ya Bapak Ibu, jadi ketika Allah beserta dengan kita, ya tidak ada tembok-tembok pemisah, tembok-tembok pembatas. Di atas itu tidak, Alkitab berkata, tidak ada besi, tembaga di tanah, tidak ada besi yang dapat menghalangi doa kita. Karena berkat Tuhan pasti mengalir dan melimpah ke atas kita ya Bapak Ibu ya. Jadi itu saja renungannya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh ambil satu episode itu sebagai satu renungan di satu hari. Jadi jangan takut ketinggalan. Misalnya hari ini Bapak Ibu mendapatkan renungan seperti ini, ya berarti tidak kebetulan. Berarti memang hari ini Tuhan mau bicara sama Bapak Ibu tentang ayat ini. Gitu loh. Yang benang merahnya, yang kesimpulannya semuanya ini adalah Allah beserta dengan kita. Ya, Allah beserta dengan kita.
nggak ada alasan lagi kita takut, nggak ada alasan lagi kita khawatir, kita cemas, karena Allah beserta dengan kita. Yang menjadi kesaksian saya juga seperti itu ya Bapak Ibu ya. Setiap hari saya eh, samalah sama Bapak Ibu ya, melewati pergumulan, melewati masa-masa yang sukar, tetapi puji Tuhan kita bisa melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Walaupun di area pandemik seperti ini, di masa pandemik seperti ini, tapi puji Tuhan ada saja jalan keluarnya ya Bapak Ibu ya. Ada saja hal-hal yang ya puji Tuhan yang kita bisa lewati bersama lah gitu. Bersama Tuhan kita kuat, bersama Tuhan dahsyat ya Bapak Ibu ya. Kalau Yesus sudah mati dan bangkit di atas kayu salib dan kita sudah merayakannya ya, ada Paskah, ada Natal, itu semua kita boleh lewati tahun demi tahun. Tapi di garis kesimpulannya adalah bahwa semuanya itu Allah menyertai kita. Sampai kapanpun Allah Immanuel ya. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Itu saja yang menjadi renungan kita. Kita akan berdoa. Tuhan terima kasih, renungan yang sangat indah. Biarlah dapat bisa menempel di otak kami. Dan juga bukan saja kami hafal, tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati orang-orang yang sudah menonton channel ini Tuhan. Yang sudah meluangkan waktunya. Biarlah Tuhan jamah, Tuhan berkati pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu lepaskan berkat buat mereka ya Tuhan. Biarlah sama-sama kita semua bisa diberkati, bisa belajar terus firman Tuhan, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi bantu share, bantu subscribe, bantu share juga betul tentunya, bantu like dan kasih komen untuk membangun terus renungan-renungan ya Bapak Ibu yang sudah ada berjalan dan akan terus berjalan dalam nama Tuhan Yesus. God bless.